Kami dari kelompok 9 dengan tema KPPU anti monopoli. Saya Kamila Aulia Maharani, NIM belakang 90 sebagai perwakilan pihak KPPU. Saya Muhammad Raja Masyam, NIM saya 111 sebagai mediator. Saya Firza Zrika, NIM belakang 123 perwakilan dari PT Pelindo. Saya Konita Hoirunisa, NIM saya 119 perwakilan dari PT Pelindo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada ibu-ibu sekalian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu sekalian, kepada para pihak yang telah menghadiri sesi mediasi pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Raja Masyam, selaku mediator yang akan memfasilitasi para ibu-ibu sekalian untuk menyelesaikan perkara dan mencapai kesepakatan bersama. Sebelum kita melanjutkan, mungkin dipersilakan untuk kepada para pihak memperkenalkan dirinya masing-masing. Baik, perkenalkan saya Kamila Aulia, perwakilan dari pihak KPPU. Saya Firza Zrika dan wakil saya Konita Hoirunisa, perwakilan dari PT Pelindo. Baik. Mungkin untuk selanjutnya, silakan para pihak menguraikan dan menjelaskan apa saja permasalahan yang sampai hari ini masih diperdebatkan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan mediator. Menurut kami, masalah yang dapat dilihat adalah PT Pelindo telah melanggar aturan pasal 15 ayat 2 dan pasal 19 nomor 5 tahun 1999, yaitu mewajibkan untuk seluruh perusahaan yang menyewa lahan di PT Pelindo untuk menggunakan jasa bongkar muat dari PT tersebut juga, sehingga itu menyebabkan adanya persaingan usaha. Sebelumnya terima kasih pendapat dari Ibu Kamila selaku pihak KPPU. Tapi menurut kami hal tersebut bukanlah bentuk persaingan. Ya betul, ini merupakan praktik standar yang memastikan efisien dan kontrol kualitas pelabuhan, karena perusahaan lain juga setuju dengan ketentuan yang kami buat karena mereka mendapatkan manfaat dari layanan khusus kami. Oke, baik. Terima kasih kepada para pihak yang telah menjelaskan. Mungkin dari permasalahan yang telah disampaikan sebelum, yang jadi perdebatan hanyalah perbedaan perspektif dari para pihak. Mungkin dari pihak KPPU menganggap bahwasannya PT Pelindo ini telah melanggar pasal yang telah tadi disebutkan, yang sehingga dari praktik yang telah dilaksanakan itu menimbulkan dampak persaingan usaha yang tidak sehat. Begitu. Nah, dari pihak PT Pelindo ini menyampaikan bahwasannya mereka itu tidak berpandangan bahwasannya praktik yang mereka laksanakan itu akan berdampak yang sedemikian. Jadi mereka itu hanya melaksanakan apa yang telah menjadi kebijakan dari pihak tersebut, dari PT tersebut. Nah, sebelum kita berlanjut yang akan menimbulkan perdebatan yang sangat panjang, yang harus kita cari yaitu solusi bagaimana caranya kita menyatukan perspektif yang berbeda dari pihak KPPU maupun dari pihak PT tersebut. Mungkin ada saran dari para pihak untuk menyampaikan solusinya. Baik, dari pihak KPPU menyarankan untuk pihak PT Pelindo memikirkan kembali persyaratan yang harus dipatuhi oleh perusahaan-perusahaan yang menyewa lahan di PT Pelindo. Karena dari hal ini, maka banyak PT-PT lain yang hanya menawarkan jasa bongkar muat
akhirnya jasa mereka tidak tersalurkan, sehingga mereka merasa bahwa ada persaingan yang tidak sehat di dalam. Terima kasih atas sarannya, tapi menurut kami pelayanan kami sudah cukup sesuai karena PT-PT lain yang memakai jasa kami itu sudah menyetujui kontrak yang kami buat. Apabila mereka memakai lahan kami, maka mereka juga harus memakai jasa pembantuan kami. Tapi apakah tidak sebaiknya PT Pelindo memikirkan lagi, mungkin bisa tidak mewajibkan untuk para perusahaan yang menyewa untuk memakai jasa muat dari PT Pelindo juga. Jadi kalau yang mau memakai boleh, kalau enggak jadi itu atas kemauan perusahaan itu. Jadi tidak merugikan pihak perusahaan PT yang hanya menawarkan jasa bongkar rumah. Ya, terima kasih atas sarannya. Tapi kami selaku pemilik perusahaan pasti ingin keuntungannya sebesar-besarnya. Mungkin di kesempatan berikutnya kami akan mengubah kontrak perjanjian tersebut. PT yang menyewa lahan kami mungkin bisa secara sukarela mau memakai jasa kami atau tidak. Tapi untuk saat ini sepertinya kami mewajibkan untuk PT yang menyewa lahan kami untuk memakai jasa bongkar muat kami. Kalau misalkan PT tersebut tidak setuju dengan persyaratan kami, mungkin mereka bisa memilih PT yang lain untuk memakai lahannya. Itu dari saya. Oke, jadi seperti itu mungkin yang bisa kita dapat simpulkan untuk sesi pada hari ini. Dari pihak KPPU itu memberi solusi bahwasannya bagaimana jika pihak PT Pelindo itu menyesuaikan persyaratan bagi para konsumen, sehingga apabila ada beberapa perusahaan yang ingin menyewa lahan itu tidak diwajibkan untuk memakai jasanya, memakai jasa dari pihak PT Pelindo ini, karena emang dampaknya yang pihak KPPU itu terima, perusahaan-perusahaan yang lain yang hanya menawarkan jasa itu tidak mendapatkan konsumen yang seharusnya mereka harapkan. Tetapi dari pihak PT Pelindo ini menyampaikan bahwasanya mau perusahaan manapun ingin mendapatkan profit yang mereka harapkan. Jadi mungkin mereka tidak berpikiran bahwasanya dampak ini pun terjadi dan dirasakan untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Jadi seperti itu. Mungkin perihal penyesuaian yang tadi telah disampaikan dari pihak KPPU, bagaimana kalau misalkan pihak Pelindo ini, PT Pelindo ini menyesuaikan kontrak. Nah, sedangkan tadi yang disampaikan oleh pihak PT Pelindo bahwasanya penyesuaian kontrak itu bukan hanya bisa dilaksanakan di tempat dan butuh persetujuan pihak perusahaan yang lain, entah dari konsumen, entah dari pihak manapun itu. Dan hal ini pun butuh jangka waktu yang panjang. Maka dari itu silakan masuknya dari masing-masing pihak untuk mempertimbangkan kembali apa yang akan menjadi kesepakatan kita untuk menyelesaikan perkara pada hari ini. Mungkin selanjutnya bisa kita bicarakan, bisa kita kembali komunikasikan di pertemuan selanjutnya. Sebelum kita tutup sesi mediasi pada hari ini, apa ada yang ingin menyampaikan kembali? Baik, jika tidak ada yang ingin disampaikan lagi, kita cukupkan sesi mediasi pada hari ini. Kita lanjut pada pertemuan selanjutnya. Sekian saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah menghadiri sesi terakhir.